Seharusnya 2 hari lagi adalah acara pertunanganku dengan Mia. Tapi wanita yang sudah menjadi kekasihku selama 4 tahun itu memutuskan untuk mengakhiri hubungan kami tadi siang. Alasannya sungguh luar dugaan, membuat darahku langsung mendidih hingga ke ubun-ubun. Gadis itu lebih memilih pria lain yang lebih kaya, anak kepala desa dan seorang pegawai negeri sipil bernama Burhan. Aku dan Mia pacaran sejak kelas 2 SMA. Setelah tamat, aku tidak melanjutkan kuliah, tapi memilih merantau ke Bekasi dan bekerja di salah satu perusahaan otomotif terbesar di sana. Aku dikontrak selama 2 tahun. Gajiku sangat banyak, ditambah uang lembur. Aku ingin menabung untuk persiapan menikah dengan Mia, karena Mia ingin aku segera menikahinya. Aku rela pulang ke kampung halaman jika hari raya saja, agar uang yang terkumpul semakin banyak. Aku juga rela membiayai sekolah adiknya saat aku sudah menjadi suami Mia nanti. Tapi nasib berkata lain, hubungan kami harus kandas ketika 2 hari lagi aku akan melamarnya. Aku dan Mia adalah teman masa kecil. Kami satu kampung, satu sekolah dari SD sampai SMP. Kemudian, aku melanjutkan sekolah menengah kejuruan di kota Tegal, mengambil jurusan otomotif. Sedangkan Mia memilih bekerja di pabrik rokok kretek karena orang tuanya tidak ada uang untuk menyekolahkan Mia. Aku mau hidupku terjamin, kata Mia pagi tadi saat kutanya alasan mengapa dia lebih memilih Burhan dibanding denganku. Kenapa sama aku? Emangnya enggak kalau sama aku? Selama ini aku udah kerja dengan giat agar kamu tidak kekurangan makan, Mia. Aku sudah janji waktu itu kan, untuk selalu bahagiain kamu. Tanyaku lagi dengan nada tinggi. Dadaku bergemuruh hebat. Baru kali ini aku berbicara keras kepada Mia. Apa-apaan ini? Di saat semua barang untuk acara lamaran sudah kubeli, termasuk makanan dan perhiasan berupa cincin dan kalung sesuai pilihan Mia. Tanpa perasaan, Mia memutuskan pertunangan secara sepihak. Kenapa tidak dari dulu saja? Kenapa mesti mendadak seperti ini? Maaf Zul, tapi kamu hanya seorang karyawan perusahaan biasa. Kapan saja bisa dipecat ataupun kena PHK. Sedangkan Burhan seorang PNS yang masa depannya sudah terjamin. Dan lihat saja, 5 hari yang lalu bukannya kamu sudah putus kontrak. Sekarang belum kerja, lalu nanti cari kerja lagi. Jika udah dapet lalu habis kontrak lagi. Gitu aja terus. Iya, kalau cepat dapat kerja, kalau lama gimana? Kata Mia kepadaku tanpa perasaan. Mataku terbelalak mendengar ucapan Mia barusan. Siapa yang mengajari Mia kata-kata itu? Apa Burhan? Mia tidak akan berkata begitu kepadaku. Mia adalah gadis polos yang tidak pandai berkata-kata. 2 tahun terpisah dengannya membuat Mia banyak berubah. Aku bergeming mendengar penuturan Mia, menatap tajam dirinya yang kini tertunduk dalam. Meski semuanya benar, 5 hari yang lalu masa kontrakku habis, sekarang sedang berusaha mengirim lamaran ke berbagai perusahaan, baik lewat email maupun lewat pos. Belum ada satupun perusahaan yang menghubungiku. Biasanya aku menunggu paling lama 2 minggu, kalau lebih, dan itu berarti aku harus mencari perusahaan lain. Aku juga mengirimkan beberapa lamaran di perusahaan kecil yang ada di kotaku supaya tidak merantau ke luar kota lagi. Sebagai anak dari orang tua yang tidak terlalu kaya, aku sadar diri dan memilih melepaskan Mia saat itu juga meski dengan hati yang hancur. Mungkin Mia capek hidup dalam kemiskinan selama ini. Mungkin dia ingin mengubah nasib dengan menerima Burhan sebagai calon suaminya, membantu ekonomi kedua orang tuanya yang hanya sebagai buruh tandur saja, serta membantu adik-adik Mia yang berjumlah 2 orang agar bisa tetap melanjutkan sekolah. Padahal selama bekerja di perusahaan selama 2 tahun,
Aku selalu rutin mengirimi Mia uang setiap bulan untuk meringankan bebannya sebagai tulang punggung keluarga. Jika lemburannya banyak, aku kerap mengirim dalam jumlah 2 juta rupiah untuk Mia. Tidak disangka, setelah semua yang sudah aku lakukan untuk Mia, dengan enaknya ia memutuskan hubungan kami. Sakit, tentu saja. Hatiku sangat sakit. Marah, kecewa, dan benci melebur menjadi satu. Rasa kecewa menuntunku untuk pergi ke pantai, berharap sesak di dada bisa terurai terbawa ombak. Angin laut menyambut, membelai lembut wajahku. Motor buntut yang selalu menjadi teman perjalanan kuparkirkan di sisi warung berdinding bambu. 2 tahun tidak kesini, tempat ini sudah banyak berubah. Pantai ini lebih bersih dan terawat. Banyak pedagang yang membuat warung dari bambu berjejer rapi dengan jarak antar warung sekitar 10 meter. Pohon-pohon cemara berjejer rapi di sepanjang jalan setapak, mulai dari loket masuk melewati tepi pantai, lalu memanjang hingga berakhir di pintu keluar. Ada 5 gazebo kecil yang berdiri di beberapa titik di sini, serta 2 dermaga yang sepertinya baru dibangun berdiri kokoh dari daratan tinggi menjorok jauh ke laut. Dulu, setiap hari Minggu, aku dan Mia selalu ke laut, karena jarak antara rumah dan pantai ini dekat. Butuh waktu 1 jam berjalan kaki dan hanya butuh waktu 10 menit menggunakan sepeda motor. Meski ada meja dan kursi panjang, aku lebih memilih duduk di pasir beralas tikar di bawah pohon waru yang hanya berjarak 10 meter dari bibir pantai. Kebetulan saat ini laut sedang surut. Aku duduk bersila. Pandangan mataku menatap lurus air laut yang berkilat-kilat tertimpa cahaya matahari sore. Hanya suara deburan ombak yang memecah keheningan pantai. Kebetulan ini bukan hari libur, jadi sepi. Jika liburan, orang-orang akan membeludak mengunjungi tempat ini. Dan kamu tidak akan bisa lewat karena banyaknya lautan manusia. Aku menghirup udara banyak-banyak, memasukkan bau laut ke paru-paru hingga penuh, kemudian perlahan menghembuskan lewat mulut. Rasa sesak di dada sedikit berkurang, tapi tidak dengan nyerinya. Masih terasa tajam di dada. "Pesan apa, Nak?" Aku sedikit terlonjak saat seorang ibu paruhbaya datang menanyakan pesanan. "Oh, Bu, teh manis aja." "Ada lagi?" "Itu aja dulu, Bu, lainnya nyusul nanti," kataku kemudian. Ibu pemilik warung mengangguk dan tersenyum kemudian pamit untuk menyiapkan pesananku. Tinggallah aku sendiri menikmati dinginnya angin laut, membuat bulu di sekujur tubuh meremang, hingga tangan ini berkali-kali mengusap tengkuk leher lalu beralih ke lengan. Ujung jari juga terasa kebas. Ada apa denganku? Kenapa rasanya tubuhku kayak merinding? "Sendirian, Mas?" tanya seorang gadis. Ia mengenakan seragam putih abu-abu yang sudah berdiri di sampingku. Dari mana gadis ini datang? Perasaan tadi di sekitar sini tidak ada anak sekolahan. Aku melirik kiri dan kanan. Barangkali bukan aku yang gadis ini ajak bicara. Tapi hanya aku satu-satunya orang yang duduk sendirian di sini. "Boleh ku temani?" katanya meminta izin. Meski ragu, aku tetap mengangguk tanda setuju. Awalnya memang ke laut hanya untuk menyendiri, namun siapa yang menolak ditemani seorang gadis cantik? Siapa tahu kehadirannya sedikit mengobati kecewaku kepada Mia. Gadis itu bergerak mengambil tempat di sebelahku. Tubuhku bertambah merinding, seperti ada hawa dingin merayap di kulit. Aku bergeser sedikit ke belakang, tapi jarak kami masih dekat. Sampai terlihat jelas gadis itu memiliki kulit seputih kapas dan rambutnya hitam lurus sepinggang. Alisnya melengkung sempurna di atas matanya yang sekelam malam. Bibirnya berwarna pink alami. Jika tersenyum, ia sangat cantik dan membuat dadaku berdesir halus. Ini kali pertama aku melihat gadis secantik itu.
Aku terus memujinya dalam hati. Aku kira hanya Mia saja gadis cantik yang pernah kulihat. Ternyata gadis di depanku jauh lebih indah. Belum selesai aku mengagumi gadis cantik di hadapanku, ibu pemilik warung datang membawa pesananku dan meletakkan di atas tikar. "Mau pesan apa?" "Ya nak," tanya ibu pemilik warung mendongak melihatku. "Oh, enggak bu, ini lagi tanya sama temanku mau pesan apa," tanyaku pada gadis di sebelahku. Namun ia hanya menggeleng saja. Sedangkan kulihat ibu pemilik warung menatapku dengan tatapan yang entah apa maksudnya. "Gak apa-apa, aku nanti yang bayar. Bilang aja mau pesan apa." Aku bertanya lagi, tapi lagi-lagi ia menggeleng. Ya sudah, mungkin gadis ini belum mau makan atau minum. "Ya udah ini aja dulu bu," kataku kepada ibu pemilik warung yang sedang menatapku sambil menggeleng-gelengkan kepalanya sambil menautkan alisnya. Sikapnya itu membuatku heran. Apa salahnya menawari seorang gadis buat minum? Ibu pemilik warung mengangguk gugup lalu berlalu dari hadapan kami. Sesekali ibu itu melirik ke arahku. Entah ada apa dengan ibu pemilik warung itu, sikapnya jadi aneh. "Namaku Dia." Gadis itu memperkenalkan diri. Pandanganku beralih dari ibu pemilik warung kini menatap gadis di hadapanku yang sedang tersenyum. Gadis ini bertambah cantik sekali jika sedang tersenyum. Suaranya juga begitu lembut menggelitik telingaku. "Oh ya, namaku Zulfikar. Panggil aja Zul," ucapku sedikit gugup melihat senyuman yang terlukis indah di wajahnya. Membuatku rasanya seperti tersihir. "Boleh minta tolong?" "Ya, gak apa-apa, silakan," kataku. "Tolong katakan kepada orang tuaku aku mau pulang." Wajah Dia yang tadi tersenyum dengan cepat memudar, diganti dengan wajah yang murung. Suara Dia pun berubah lirih. "Emangnya rumahmu di mana?" "Jauh." "Biar aku antar." Dia menggeleng lemah. Tatapan matanya beralih, menatap jauh ke lautan, seakan ia bisa melihat isinya. "Gak bisa. Mereka gak bisa melihatku. Mereka sering kesini. Aku terus memanggil mereka tapi mereka mengabaikanku," ucapnya sendu. Apa maksudnya? Bulu di sekujur badan tiba-tiba merinding. "Siapa yang kamu maksud itu, mereka?" tanyaku bingung. Bukannya menjawab, perlahan tangan Dia terangkat perlahan. "Katakan pada mereka, jasadku ada di sana." Dia menunjuk ke arah dermaga yang menjorok jauh ke laut. Seketika tubuhku gemetar.